Tadi Mbak Uci, Iya. orang tua Mbak Uci setelah menikah, jadi katanya udah mulai terang-terangan ya, mulai melihatkan sikapnya nggak suka sama suami ya. Iya. Nah, apa nggak yang masih teringat sama Mbak Uci, perilaku keluarga sama suami apa? Dari orang tua Iya, ke dari orang- mantan suami. Gara-gara nikah sama dia, lo jadi orang miskin. Oke, itu yang paling terbesit Di ya. sini nih Masih terus terngiang itu ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai. Iya. Akhirnya mengikuti Akhirnya saya mengikuti orang tua. Setelah orang tua pulang umroh, itu orang tua masih ada di sana ya, masih ada di Mekah. Saya telepon, saya bilang saya mengajukan cerai. Sampai orang tua bilang, alhamdulillah. Itu. Berarti apa yang dilakukan Mbak Uci ini, kalau menurut Pak Ustadz sudah tepatkah mengikuti orang tua? Ya, kalau lihat konteksnya dulu, ya. Kan tadi orang tua menyuruh cerai ini dalam konteks karena melihat itu tadi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi kalau nyuwun sewu, kalau menyuruh nikahnya ini didorong oleh nafsu hanya gara-gara nggak setuju, hanya gara-gara punya asumsi menjadi miskin gara-gara nikah, itu sih menurut saya bisa dirundingkan. Yeah. Tetapi kalau orang tua ini melihat bahasa kasarnya anaknya dieksploitasi, anaknya menjadi beban tumpuan sehingga menanggung kehidupan yang di luar kemampuannya, sehingga ini caranya harus di luar. Tapi sebelum cerai mestinya ini diajak berunding dulu, saya nggak tahu suaminya diajak omongan dulu baik-baik gitu ya. Ini yang saya sebut bukan karena dorongan nafsu kebencian atau dorongan pikiran-pikiran yang suudon itu tadi karena miskin. Mestinya diajak dulu, dijelaskan suaminya. Sebelum cerai kan harus dieslahkan dulu mestinya. Ini kondisinya begini, kamu lebih punya tanggung jawab anak, istri daripada saudara. Bisa nggak hidup bareng lagi, memulai dari nol, tapi untuk menghidupi keluarga. Bukan berarti nggak peduli sama saudara, bukan berarti lupa sama orang tua. Tetapi ini ada yang lebih penting. Nah, mestinya digituin dulu nggak sebelum cerai, sehingga perceraian itu betul-betul terjadi untuk kemaslahatan, bukan karena nurutin nafsu. Gitu. Oke, kemudian akhirnya bercerai. Sudah ada anak tadi itu? Sudah ada dua. Dua? Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan Iya. perempuan. Nah, setelah berpisah, kemudian butuh berapa lama nih Mbak Uci untuk memutuskan membuka hati lagi buat pria lain? Nggak lama sih Mas Farid, setahun terus saya sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya. Terus gimana kehidupan rumah tangganya setelah menikah lagi? Setelah menikah, saya pikir bisa menjadi lebih baik gitu kan, karena memang suami yang kedua ini perekonomiannya lebih mapan lah. Tapi mungkin ada kesalahan di saya menutupi. Menutupi apa? Menutupi di orang tua kalau saya ini adalah istri ketiga. Jadi orang tua nggak tahu kalau Mbak Uci itu adalah posisinya istri ketiga? Iya. Oke. Istri kedua, istri pertamanya dari suami tahu? Istri menikah? pertama dari suami itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang kedua? Yang kedua tahu, dan kami pun juga saling komunikasi. Saling komunikasi, Iya. artinya hubungannya baik di Baik, situ. baik. Cuma orang tua aja nih yang nggak tahu nih. Iya. Oke. Iya. Sebelum saya tanya lanjut nih Pak Ustadz, boleh kita nggak izin sama orang tua? Padahal kan yang namanya pernikahan kan harus ada wali ya Pak Ustadz? Ya, kalau status sudah janda, Mas, itu boleh. Oh boleh? Boleh. Oke. Bahkan para fuqaha bahwa wanita yang sudah diceraikan suaminya dan sudah selesai masa idahnya, maka dia berhak memutuskan untuk mengkawin meskipun tanpa wali. Bahkan walinya pun sendiri tidak berhak untuk mencampuri dan memaksa. Misalnya wali bapaknya dia memaksa kawin dengan ini dengan itu sudah nggak berhak lagi. Jadi janda itu dalam prosedur hukum atau dalam ajaran Islam itu sudah diberi hak mandiri untuk menentukan hidupnya. Tapi kan dia tadi ngomongnya nggak tahu orang tuanya itu nggak tahu kalau istri ketiga apa nggak tahu kalau mau kawin lagi. Iya. Berarti waktu nikah tahu kan?
pas nikah. Belum, orang tua saya nggak tahu. Oh, Saya nggak masih tahu. menutupi. Oh, masih menutupi. Saya menutupi jati diri suami saya siapa, dari keluarga mana, saya masih menutupi karena saya tidak mau. Enggak, yang ditutupi ini jati dirinya apa nikahnya? Jati diri suami saya. Tapi nikahnya orang tua Nikah tahu. orang tua tahu. Nikahnya orang tua tahu kan. Meminta Berarti restu hanya- juga. minta restu juga. Berarti Iya. kalau ini kan berarti orang tua tahu minta restu gitu. Intinya yang orang tua nggak tahu adalah posisi suami istri identitasnya, ketiga. Ya. Identitas Nah, suami. Jadi kalau pertanyaannya itu janda itu boleh nggak pakai wali Mas? Iya, boleh ya. Boleh nggak pakai wali gitu. Baik, alasan Mbak Uci sendiri mau menjadi istri ketiga itu apa? Karena suami yang kedua ini bisa melindungi saya, sayang sama anak-anak saya. Dari situ saya bilang, oh mungkin inilah penggantinya gitu kan. Mau menerima kondisi Iya, Mbak Uci mau seperti menerima. itu dengan 2 anak ya? Iya. Oke, nah setelah ini kan ini kasusnya beda dengan yang pertama. Kalau keluarga kemudian menyikapi Mbak Uci menikah dengan yang kedua nih bagaimana? Awalnya sih baik-baik aja awalnya, tapi Kok ada awalnya berarti ada ininya berarti? Setelah itu ada masalah? iya ada Masalahnya masalah. apa boleh tahu? Jadi masalahnya bapak saya nih tahu kalau saya ini ternyata istri ketiga. Oh, oke. Itu Terus reaksi bapaknya marah marah? ke saya, terus kenapa harus seperti ini gitu kan. Oh, maaf, bapaknya itu bapak suami atau Bapak saya. Oke. Kalau untuk orang tua suami itu memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru mereka awal saya kenal pun suruh cepat-cepat nikah Oke. gitu kan. Berarti bapaknya Mbak Uci tahu nih kalau Iya. Mbak Uci adalah istri ketiga. Iya, Reaksinya marah dia. marah Terus? dan nggak boleh, Maksudnya nggak boleh? jangan dilanjutin. Oke. Jadi saya suruh pisah lagi Suruh gitu pisah nanti. lagi? Iya. Kamu tuh tahu nggak nanti tuh masalahnya begini-begini, cuma saya nggak dengerin. Tapi apa yang dibilang sama bapak saya ya benar kenyataan. Kenyataannya. Nah di rumah tangga itu apa yang terjadi? Kami sering cekcok seperti itu karena orang tua saya tuh kalau saya pikir menilai dari harta. Kalau saya bilang, cuma saya selalu bilang kita tuh mati nggak bawa harta, saya bilang itu. Seperti itu. Oke, jadi di situ udah mulai sering berantem juga Iya. ke suami, berantem juga ke ayah. Iya. Oke, nah kalau dari Mbak Uci sendiri, sosok ayah kayak gimana sih sehari-hari? Kalau sehari-hari di rumah ya kita jarang komunikasi semenjak bapak tuh tahu kalau saya istri ketiga gitu kan. Kayak apa ya? Kayak nggak dianggap gitu. Enggak ada. Apa ya? Kalau ketemu pun juga ya udah kayak saya nggak kelihatan. Dicuekin gitu. Dicuekin. Iya. Tapi tinggal satu rumah dengan orang tua. Iya, sekarang saya tinggal satu rumah sama orang tua. Jadi apa ya? Rasanya tuh ya Allah, bebannya kok berat banget. Kalau yang saya lihat dari pandangan saya Mbak Uci ya, sepertinya memang orang tua Mbak Uci ini terlalu protektif sama Mbak Uci gitu. Iya. Ada nggak cerita masa lalu dari orang tua kenapa dia bisa begitu protektif sama Mbak Uci? Mungkin ya. Salah satu faktornya karena saya pernah memergoki bapak saya itu jalan sama perempuan lain. Seperti itu. Saya ambil positifnya aja ya. Pada saat mergokin, reaksi bapaknya Mbak Uci apa ke Mbak Uci? Saya bicara baik-baik. Saya tanya siapa gitu kan. Cuma bapak langsung emosi tinggi. Saya tanya sama perempuannya. Perempuannya juga marah. Emosi tingginya tuh kayak gimana? Kamu anak kecil tahu apa urusan orang tua. Seperti itu. Cuma saya namanya perempuan ingat ibu dong di rumah. Walaupun saya disakiti gitu kan. Tapi bapak nggak terima. Akhirnya saya digampar. Berhenti bang, itu kayak mirip ayah saya deh. Nih bang. Ayo, siap. Makasih ya. Ayah ngapain di sini? Dia siapa ya?
Kamu ngapain di sini? Mas, dia siapa? Hei, harusnya saya yang tanya. Kamu siapa? Udah, biarin aja. Ayah selingkuh. Kenapa ayah selingkuh? Kasihan ibu ya. Kamu sudah berani ya? Ajar kamu. Ayah! Oke, gini. Pak Ustadz ini ada kaitannya nggak mungkin? Mungkin ya. Bapaknya tahu dia pernah melakukan kesalahan. Dia nggak kepingin anaknya terjerumus dengan apa yang dia pernah lakukan. Ya, bisa jadi Mas. Bisa Secara jadi. psikologis seperti itu. Akhirnya ya kira-kira beginilah. Ya. Gua ini laki-laki deh. Dia ini tahu bagaimana sikap laki-laki pada akhirnya dia menjadikan dirinya sebagai ukuran. Gitu loh. Ya. Sebagai ukuran untuk melihat wanita lain. Paling kurang lebihnya sama lah, laki-laki itu mandang perempuan juga kayak gue ini hanya misalnya maaf ya, hanya sekedar untuk ini, hanya sekedar untuk itu gitu. Makanya Islam dalam hal ini kan mengingatkan wanti-wanti Mas. Belum nikah itu lihat jamaliha nasabiha walidinia. Lihat nasabnya, lihat kecantikannya atau kegantengannya, yang lihat agamanya. Tapi yang terpenting dari ketiga ini adalah agama.